Pertandingan Proliga 2026 antara Gresik Fonska Plus dan Jakarta Pertamina Enduro yang berakhir dengan skor 3-1 tidak hanya menarik perhatian publik nasional, tetapi juga diamati oleh sosok berpengalaman di level internasional. Marcelo Abundanza, pelatih Fenerbahce yang pernah menukangi Pink Spiders di Korea Selatan, secara khusus menaruh perhatian pada performa Megawati Hangestri. Meski Jakarta Pertamina Enduro gagal meraih kemenangan, Abundanza menilai laga tersebut justru memperlihatkan dengan jelas karakter dan peran sentral Megawati di dalam tim. So, mau tahu info berita menarik lainnya? Yuk simak terus video ini sampai selesai. Abundanza bukan nama asing bagi Megawati. Saat masih aktif melatih di Korea Selatan, ia kerap menghadapi Red Sparks, klub yang kala itu sangat bergantung pada Megawati sebagai mesin poin utama. Dalam pengamatannya, pola permainan yang dijalani Megawati di Proliga saat ini tidak jauh berbeda dengan masa-masa tersebut. Ketika saya melihat Jakarta Pertamina Enduro, saya melihat situasi yang sangat mirip dengan Red Sparks beberapa tahun lalu, ungkap Abundanza. Megawati selalu menjadi opsi pertama, bahkan ketika kondisi tidak ideal. Ia menyoroti bagaimana setter Jakarta Pertamina Enduro berkali-kali mengarahkan bola ke Megawati, termasuk pada situasi bola tinggi dan transisi yang tidak sempurna, tanda bahwa tim sangat bergantung pada kemampuannya. Secara teknis, Abundanza menilai Megawati tampil dengan efisiensi yang tetap terjaga, meski menghadapi blok rapat dari Gresik Fonska Plus. Dalam beberapa rally panjang, Megawati terlihat dipaksa mengambil keputusan cepat, memilih spike keras lurus, memanfaatkan tangan bloker, atau mengubah arah serangan ke area kosong. Yang menarik perhatian Abundanza bukan hanya jumlah poin, melainkan kualitas pengambilan keputusan. Ia tahu kapan harus memukul keras dan kapan harus bermain aman. Itu ciri pemain yang matang, jelasnya. Namun, ia juga mencatat bahwa beban serangan yang terlalu terpusat membuat lawan lebih mudah membaca pola permainan. Gresik Fonska Plus secara konsisten mengirimkan 2 hingga 3 pemain blok ke arah Megawati, sementara opsi serangan lain Jakarta Pertamina Enduro belum cukup konsisten untuk memecah fokus pertahanan lawan. Abundanza secara realistis menilai bahwa Megawati berada dalam situasi yang tidak mudah. Sebagai oposit utama, ia tidak hanya dituntut mencetak poin, tetapi juga menjadi penyeimbang emosi tim saat tertinggal. Dalam beberapa momen, Megawati terlihat memberi instruksi singkat kepada rekan setimnya, sebuah peran kepemimpinan yang sering tidak tercatat dalam statistik. Di sisi yang berbeda, jadwal lengkap Proliga 2026 usai seri Medan, Megawati Hangestri dan kawan-kawan akan tampil 2 kali. Salah satunya saat laga Popsivo versus Jakarta Pertamina Enduro di Bandung. Seri Bandung menjadi rangkaian pertandingan pekan ketiga Proliga 2026 yang akan menyuguhkan sejumlah laga seru yang digelar di Gor Sabilulungan Jalak Harupat, Jawa Barat pada Kamis 22 Januari 2026 hingga Minggu 25 Januari 2026. Sejumlah laga seru mewarnai seri Bandung, termasuk Megawati Hangestri dan kolega akan kembali unjuk gigi sebanyak 2 kali dalam 1 pekan. Sebab Jakarta Pertamina Enduro akan main 2 kali. Sang juara bertahan akan tampil lebih dulu melawan Bandung BJB Tanda Mata pada Kamis 22 Januari 2026, lalu sehari kemudian akan melawan Jakarta Popsivo Polwan pada Jumat 23 Januari 2026. Khususnya laga antara Jakarta Popsivo Polwan versus Jakarta Pertamina Enduro, karena kedua tim terakhir bertemu ialah saat laga Grand Final Proliga musim lalu pada 10 Mei 2025. Saat itu Jakarta Pertamina Enduro berhasil meraih kemenangan dari Popsivo dengan skor 3-0, 26-24, 25-22, 25-16. Dalam laga di Gor Amongrogo, Yogyakarta, babak pamungkas sektor putri musim lalu. Di sisi lain, Megawati Hangestri Pertiwi masih ogah membocorkan langkah karirnya pada masa depan usai menyabet medali perunggu bersama Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025 Thailand pada Senin 15 Desember 2025. Pevoli Putri asal Jember, Jawa Timur, tersebut saat ini masih berstatus free agent setelah memilih memutus kontraknya dengan klub Divisi 2 Liga Voli Turki, Manisa BBSK. Rahasia? Jawab Megawati kepada pertanyaan wartawan, seperti yang dilaporkan Antara di Huamak Indoor Stadium, Bangkok. Ya, nanti nonton nanti. Lanjut pemain berusia 26 tahun yang juga berjuluk Megatron tersebut.
Sebelum sempat tanda tangan kontrak dengan Manisa BBSK, Mega sempat membela klub voli Korea Selatan, Daejeon Red Sparks, pada musim kompetisi 2023 per 2024 dan 2024 per 2025. Tahun ini, ia sempat membela Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia untuk bertanding di Final Four Voli Divisi Utama 2025. Menurut laporan Antara, Mega yang juga sempat membawakan bendera merah putih di upacara pembukaan SEA Games 2025 juga menolak menanggapi pertanyaan di luar pertandingan ajang olahraga multi-event 2 tahunan tersebut, terutama mengenai statusnya sebagai free agent. Timnas Voli Putri Indonesia sendiri menyabet medali perunggu SEA Games 2025 usai meraih 2 kemenangan 3-0 atas Malaysia dan Myanmar dalam babak penyisihan, sebelum kalah di tangan Thailand di babak semifinal dengan skor 0-3. Indonesia pun gagal ke babak final dan menjalani laga perebutan peringkat ketiga kontra Filipina. Dengan pertandingan yang berjalan ketat dan memaksa terjadinya set keempat, Indonesia berhasil menang 3-1 dan membawa pulang medali perunggu. Di sisi yang berbeda, setelah menyelesaikan tugasnya dengan Timnas Voli Putri Indonesia, pada ajang SEA Games 2025, Megawati Hangestri kini mulai membahas masa depan karirnya. Pada gelaran SEA Games 2025, Timnas Voli Putri Indonesia memastikan medali perunggu setelah mengalahkan Filipina dengan skor 3-1. Kemenangan tersebut menutup perjalanan cabang bola voli putri Indonesia di SEA Games 2025. Kini, dengan berakhirnya perjuangan Timnas Voli Putri Indonesia di gelaran SEA Games 2025, teka-teki tim baru Megawati Hangestri kembali mendapat sorotan volimania. Sebagaimana kita tahu, sebelum membela Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025, Megawati Hangestri memberikan pengumuman mengejutkan. Pevoli berjuluk Megatron itu memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dengan tim peserta Liga Voli Turki Kasta kedua, Manisa BBSK. Setelah dirinya memutuskan kontrak lewat kesepakatan dua pihak dan membuat Megawati Hangestri kini berstatus tanpa klub. Hal itulah yang masih menjadi pertanyaan dari para penggemar, perihal ke klub mana Megawati Hangestri akan berlabuh musim ini. Terkait hal tersebut, seusai membawa Timnas Voli Putri Indonesia meraih medali perunggu SEA Games 2025, Mega pun mencoba menjawab pertanyaan tentang masa depannya. Namun, alih-alih mengungkap tim barunya, Megawati Hangestri justru masih merahasiakan kemana dirinya akan melanjutkan karir seusai gelaran SEA Games 2025 ini. Rahasia, kata Megawati Hangestri. Ya, nanti lihat nanti, kata Megawati sembari tersenyum usil, enggan memberikan informasi mengenai klub barunya. Pada momen SEA Games 2025 kali, Megawati Hangestri menolak menjawab pertanyaan di luar kompetisi olahraga Asia Tenggara tersebut. Pernyataan tersebut pun membuat klub baru Megawati Hangestri, setelah meninggalkan Manisa BBSK pun masih menjadi teka-teki hingga saat ini. Di sisi yang berbeda, atlet voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi atau Megatron, mengisyaratkan kembali ke Liga Voli Korea pada musim 2026 per 2027. Melalui pemberitaan media Korea Selatan, Yonhap News, Megawati sedang bersiap-siap untuk kembali memberi gebrakan. Atlet 26 tahun itu bahkan berusaha meningkatkan kemampuan bahasa Korea dari sebuah buku. Saya ingin kembali ke Korea lagi. Saya sudah belajar bahasa Korea lewat buku sejak 2 bulan lalu, kata Megawati yang diwakili sang agen, seperti diberitakan Yonhap. Mantan pemain Red Sparks itu bisa kembali beraksi di Liga Voli Korea musim depan dengan memanfaatkan draft pemain asing dari benua Asia. Artinya, seluruh 7 klub peserta Liga Voli Korea perlu bersaing